Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ahmad Soliha dari 11 IPA 4 nomor absen 1. Sebelumnya, aku berterima kasih kepada Bu Himawati Adipsari sebagai guru pemberi tugas ini. Jadi untuk video kali ini aku bakal jelasin secara singkat mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, sistem reproduksi merupakan proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru agar tidak terjadi kepunahan pada spesiesnya. Nah, caranya ini secara umum dibagi menjadi dua dengan cara seksual dan aseksual. Di sini aku mau jelasin mengenai individu berupa manusia, jadi itu seksual. Untuk sistem reproduksi sendiri merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Di dalamnya itu banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, feromon. Itu merupakan aksesoris penting untuk melakukan sistem reproduksi. Selanjutnya, sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk alat kelamin luar terdapat penis dan juga skrotum. Sedangkan untuk alat kelamin dalam terdapat testis, saluran kelamin, dan juga kelenjar kelamin. Di wanita juga dibagi menjadi dua. Ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk alat kelamin luar itu ada mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan himen. Kemudian alat kelamin dalamnya itu ada vagina, uterus, ovarium, dan juga tuba fallopi. Selanjutnya mengenai struktur alat kelamin luar pada pria, tadi sudah saya bilang ada penis dan juga skrotum. Untuk penis ini merupakan saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Sedangkan skrotum merupakan tempat menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya ada alat kelamin dalam pada laki-laki, yaitu ada testis, yaitu tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada saluran kelamin, yaitu epididymis dan juga uretra. Untuk epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Sedangkan uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Kemudian ada kelenjar kelamin. Dalam kelenjar kelamin ini ada 3 bagian, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Koper. Untuk vesikula seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, kemudian ada fruktosa, gula, monosakarida, hormon prostaglandin, dan juga protein pembekuan. Untuk kelenjar prostat itu terletak di bagian bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Koper. Kelenjar Koper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya ada struktur alat kelamin luar wanita. Di sini ada mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan juga vagina. Untuk mons veneris ini bisa disebut sebagai gunung Venus. Bentuknya menonjol ke bagian depan menutup tulang kemaluan. Kemudian ada labia mayora yang berasal dari mons veneris. Bagian ini dalamnya mengandung banyak ujung saraf, sehingga sangat sensitif saat berhubungan badan atau seks. Kemudian ada bagian depan labia minora yang mengelilingi klitoris. Labia ini mempunyai pembuluh darah sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks sedang bertambah. Labia minora ini dianalogikan sebagai skrotum pada pria. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini sama dengan penis jika pada pria. Kemudian ada bagian vestibulum
yaitu terdapat muara vagina atau liang senggama, kemudian ada saluran kencing, ada kelenjar Bartholin, ada kelenjar Skene. Nah, kelenjar ini akan mengeluarkan cairan pada saat permainan pendahuluan dalam hubungan seks, sehingga memudahkan penis untuk melakukan penetrasi. Selanjutnya ada struktur alat kelamin dalam. Untuk struktur ini ada vagina, cervix, rahim, indung telur, dan tuba falopi. Untuk vagina ini merupakan saluran maskulomembransi atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Kemudian ada cervix, yaitu saluran rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Terus ada rahim, yaitu bagian utama dari organ reproduksi yang berbentuk seperti buah pir dengan ukuran sekitar 8 x 5 cm dan ketebalan 3 cm. Ini biasanya buat berkembangnya janin saat masa kehamilan. Kemudian ada indung telur. Indung telur ini merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel ini, sel telur dikembangkan. Folikel ini dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir adalah tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan bagian organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa atau tuba. Selanjutnya kita membahas tentang spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses gametosis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Untuk spermatogenesis ini pada sperma biasanya terjadi di tubulus seminiferus atau di testis. Sedangkan untuk tempat menyimpannya itu terletak di epididymis. Prosesnya diawali dengan spermatogenium, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer yang masih bersifat haploid. Kemudian mengalami meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder dan bersifat diploid. Setelah itu mengalami meiosis kedua menjadi spermatid. Nah, spermatid inilah yang nantinya akan muncul ekor dan menjadi sperma. Selanjutnya ada oogenesis. Pada dasarnya, oogenesis ini sama dengan spermatogenesis. Bedanya, oogenesis ini menghasilkan ovum, sedangkan spermatogenesis menghasilkan sperma. Nah, ovum ini nanti yang akan dibuahi oleh sperma. Oogenesis ini berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur betina yang belum matang. Selanjutnya kita bahas tentang struktur sperma dan ovum. Struktur sperma ini terdapat 3 bagian utama, yaitu ada kepala, midpiece, dan ekor. Sedangkan ovum memiliki 4 bagian, yaitu sitoplasma, inti, vitelin, dan zona pellucida. Selanjutnya kita bahas mengenai menstruasi. Menstruasi ini merupakan keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan oleh organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan yang ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Untuk fasenya dibagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi, praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Selanjutnya, bahas mengenai kehamilan. Kehamilan ini merupakan istilah yang biasa digunakan untuk perkembangan janin di dalam rahim dan menunjuk pada masa tumbuh kembang janin dalam kandungan pada manusia. Untuk fasenya dibagi menjadi 5, yaitu ada fase ovulasi, kenaikan hormon, telur berjalan ke tuba falopi, kemudian fertilisasi atau pembuahan, dan yang terakhir adalah implantasi. Selanjutnya, membahas mengenai keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini merupakan gerakan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran berupa perencanaan jumlah keluarga atau jumlah anak, dan dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Alat-alat kontrasepsi ini bisa berupa pil KB, suntik KB, dan juga kondom atau istilahnya kondom itu. Jika ingin hubungan badan yang aman dengan nantinya tidak ingin hamil atau tidak ingin mempunyai anak, bisa menggunakan kondom atau pakai
pil KB atau suntik KB juga bisa. Selanjutnya membahas mengenai kelainan pada sistem reproduksi. Pada pria terdapat beberapa kelainan. Di sini saya menyebutkan ada 5 kelainan, yaitu ada disfungsi ereksi, kriptokismus, hidrogel, varikel, dan kanker prostat. Untuk disfungsi ereksi ini merupakan keadaan ketika penis tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi. Kemudian kriptokismus merupakan kondisi bayi laki-laki lahir tanpa satu atau kedua testis atau bisa disebut buah zakat di dalam kantung skrotum. Kemudian ada hidrogel. Hidrogel ini merupakan penumpukan cairan di sekeliling testis. Penumpukan cairan ini bisa menimbulkan pembengkakan yang menimbulkan nyeri pada kantung buah zakar. Kemudian ada varikel. Varikel ini merupakan pembengkakan pada pembuluh darah vena pada kantung zakar atau skrotum. Selanjutnya ada kanker prostat. Kanker prostat ini merupakan kanker yang terjadi pada pria, yang pada umumnya ini berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan kencing atau gangguan buang air kecil. Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi wanita. Saya menyebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada endometriosis, miom, kanker, radang panggul, rahim turun, sindrom ovarium polikistik. Di sini saya menyebutkan ada endometriosis. Endometriosis ini merupakan gangguan yang terjadi pada wanita. Kondisi ini terjadi karena lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh yang lain, misalnya di ovarium atau saluran cerna atau kandung kemih. Kemudian ada miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Kemudian ada kanker. Nah, kanker pada sistem reproduksi ini disebut kanker ginekologis. Bisa digarisbawahi. Itu contohnya ada kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan juga kanker vulva. Selanjutnya ada radang panggul. Radang panggul ini penyakit yang biasanya terjadi karena masuknya bakteri ke vagina. Dari vagina ke panggul, lalu menimbulkan peradangan di bagian daerah tersebut. Kemudian ada rahim turun. Rahim turun ini kondisi rahim turun ke vagina. Ini biasanya terjadi pada usia menopause. Kemudian ada sindrom ovarium polikistik, yaitu salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Nah, penyakit ini sering ditemukan pada usia wanita subur. Seperti itu, teman-teman. Jadi, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.